Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi hari ini bersama Ustazah Andi Nurmala. Kali ini Ustazah akan membahas tematik, tema 8, subtema 3, muatan bahasa Indonesia, PKN dan IPA. Yuk dengarkan, cekidot. Menentukan peran tokoh dalam teks fiksi. Salah satu unsur yang ada di dalam cerita adalah tokoh. Berdasarkan peran di dalam teks fiksi, tokoh dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang senantiasa diceritakan sepanjang cerita dan tokoh yang mempengaruhi alur. Tokoh tambahan mendampingi tokoh utama dan hanya muncul sesekali dalam alur dan konflik cerita. Ayo, simak cuplikan cerita berikut. Saya kasih waktu beberapa menit untuk membacanya. Dari cerita yang barusan kalian baca, berikut adalah tokoh dan peran tokoh dalam cuplikan cerita tersebut. Putri Tangguk. Peran tokohnya apa? Tokoh utama yang bersifat boros, mudah, marah, dan sombong. Kakek tua, tokoh tambahan yang bersifat baik dan suka menasehati. Menentukan watak tokoh pada teks fiksi. Teks fiksi memiliki tokoh utama dan tokoh tambahan. Setiap tokoh tersebut memiliki watak yang berbeda-beda. Ada tokoh yang memiliki sifat baik, namun ada juga yang tokoh memiliki sifat tidak baik. Next, ayo simaklah cuplikan cerita berikut. Kalian baca perlahan. Dari teks tersebut, tokoh pada cuplikan cerita di atas adalah Prabu Batur Kundalawangi. Tokoh Prabu ini memiliki sifat yang tidak baik. Mengelompokkan tokoh dalam teks fiksi. Dalam teks fiksi terdapat tokoh utama dan tokoh tambahan. Di dalam cerita, tokoh utama tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada protagonis dan antagonis. Menjelaskan peran tokoh dalam teks fiksi. Dalam teks fiksi ada tokoh yang berperan sebagai tokoh protagonis, antagonis, ataupun tokoh tambahan. Ketiganya dapat dibedakan dari kemunculan pada alur dan konflik dalam sebuah cerita. Seperti contoh di cuplikan cerita teks berikut. Coba kalian perhatikan kembali teksnya. Nah, di bawah ada keterangannya. Si tengah berperan sebagai tokoh protagonis karena berada di dalam konflik dan alur cerita. Tokoh kakak berperan sebagai antagonis yang menjadi lawan main si tengah. Si bungsu adalah tokoh tambahan yang menjadi penghias cerita. Mengidentifikasi tokoh dalam teks fiksi. Dalam sebuah cerita terdapat tokoh utama yang dapat berperan sebagai protagonis, antagonis, tokoh tambahan. Protagonis bisa memiliki watak yang baik, lemah lembut, atau bahkan sombong dan tidak peduli. Tokoh antagonis bisa memiliki watak yang berbeda dengan tokoh protagonis. Kamu dapat mengidentifikasinya setelah membaca suatu cerita sampai akhir. Pada teks fiksi ada tokoh protagonis, antagonis, dan tokoh tambahan. Setiap tokoh tersebut memiliki watak yang sama ataupun berbeda. Para tokoh teks fiksi berupa fabel juga memiliki peran dan watak. Misalnya, next, dalam cerita Si Kancil dan Buaya, Kancil berperan sebagai tokoh yang protagonis yang berwatak cerdik. Dalam cerita rakyat Bawang Merah, Bawang Putih, di mana bawang merah berperan antagonis, dan peran dan watak tokoh tersebut dapat kita ketahui dan sampaikan dengan cara menulisnya di kertas terpisah. Oke. Selesai materi bahasa Indonesia, kita masuk ke materi berikutnya yaitu IPA. Pembahasan materi kali ini adalah yang pertama, gaya dapat mempengaruhi gerak benda. 2. Macam-macam gerak benda. Dan yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Cekidot. Apakah gaya itu? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Gerak adalah perpindahan
tempat dari posisi awal ke posisi akhir karena adanya gaya. Gaya dapat mempengaruhi gerak benda. 1. Kalian perhatikan gambarnya. Gaya mempengaruhi benda diam. Benda diam contohnya bola. Bola itu yang tadinya diam menjadi bergerak. Yang kedua adalah gaya mempengaruhi benda bergerak. Ketika kalian ingin mengayuh sepeda, semakin kalian kencang, semakin sepeda itu berlari kencang. Semakin kalian lambat mengayuh sepeda tersebut, dan semakin lambat gerak sepeda tersebut. Ya teman-teman. Macam-macam gerak benda. 1. Berputar. 2. Menggelinding. 3. Jatuh. 4. Memantul. 5. Mengalir. 6. Mengapung. 7. Melayang. Dan yang ke-8 adalah tenggelam. Penjelasannya, berputar adalah gerak suatu benda berupa lingkaran yang mengelilingi suatu titik. Menggelinding, gerak berputar sambil berpindah tempat. Coba kalian perhatikan gambar berikut ya. Selanjutnya, jatuh. Gerak suatu benda yang semula letaknya di atas berubah menjadi di bawah. 4. Memantul. Gerak benda yang setelah mengenai bidang yang keras akan bergerak berbalik arah. Contohnya seperti kalian sedang main basket. Mengalir. 5. Gerak air dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. 6. Mengapung. Suatu benda dikatakan mengapung apabila benda tersebut berada di atas permukaan air. Ya, seperti pada di gambar tersebut, main kapal-kapalan di atas air. 7. Melayang. Suatu benda dikatakan melayang apabila benda tersebut berada di antara permukaan air dan dasar air. Ya. Yang ke-8, tenggelam. Suatu benda dikatakan tenggelam apabila benda tersebut turun sampai ke dasar air. Berikut hal-hal yang mempengaruhi gerak benda. Yang pertama adalah berat benda. Yang kedua, luas permukaan benda. Yang ketiga, bentuk permukaan benda. Dan yang keempat adalah bentuk permukaan lintasan. Coba kalian perhatikan, gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Contoh gambar pertama yaitu aqua. Aqua ketika dapat gerak diremas, dia akan bentuknya berbeda. Yang tadinya lurus menjadi lebih mengempes. Berikutnya lagi adalah gambar lilin. Yang tadinya bentuknya kotak-kotak menjadi gambar gajah. Ya teman-teman. Selanjutnya kita materi yang ketiga yaitu PKN. Yuk kita lanjut ke PKN. Next, selanjutnya kita masuk ke materi PKN. Cara menyikapi perbedaan karakteristik. Dari gambar tersebut bahwa pernyataannya adalah manusia adalah makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Makhluk yang tidak bisa hidup dengan sendirian. Alias membutuhkan orang lain ya teman-teman. Sikap kita terhadap orang yang berbeda jenis kelamin, suku, dan agama adalah yang pertama, saling menghargai dan menghormati. 2. Menumbuhkan sikap toleransi. 3. Tidak memaksakan kehendak. Contoh kegiatan yang bisa dilakukan bersama teman yang berbeda karakteristik di sekolah yaitu membersihkan sekolah, piket kelas, mengerjakan tugas kelompok. Manfaat bersatu dalam keberagaman di sekolah. 1. Hidup menjadi tentram dan nyaman. 2. Hidup menjadi rukun, tidak terjadi perselisihan, dan dapat belajar dengan tenang. Selanjutnya, akibat tidak bersatu dalam keberagaman di sekolah, yang pertama terjadi perselisihan, pertengkaran, hidup tidak nyaman, dan kegiatan belajar terganggu. Sekian materi dari Ustazah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.